Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Kalam Pena, para pendengar dimanapun berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih terus memanfaatkan sisa umur kita, terutama masih bisa berkehidupan menjalankan berbagai ketaatan kita di ibadah suci Ramadan, mulai dari salat 5 waktu yang wajib yang sunnah, kemudian saum Ramadannya, qiyam Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya. Insyaallah pada kesempatan pada Kalam Pena sekarang kita akan mengkaji salah satu potongan hadis ya, dari mungkin yang hadisnya lumayan cukup panjang, tapi ada sedikit potongan hadis yang ingin saya sampaikan. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah dadanya seperti ini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, salasa marrat. Sampai 3 kali Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke dadanya sambil menyampaikan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Apa artinya? Takwa itu adanya di sini. Nah, kalau penyanyi dangdut sakitnya itu di sini. Nah, kalau Nabi menyampaikan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini sambil menunjuk ke arah dada sampai 3 kali. Salasa marrat. Apa maksudnya iwatu iman rahimakumullah? Nah, Nabi menyampaikan seperti itu, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa sumber ya dari segala ketakwaan itu adalah dalam hati kita masing-masing. Jadi tentunya yang tahu ketakwaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena pada saat ini, dewasa ini, banyak orang menilai, mengukur, menakar kadar ketakwaan seseorang kadangkala, gitu, mohon maaf, dilihat dari hanya sekedar penampilan semata. Misalkan seseorang dinilai orang soleh, orang takwa itu kalau kemana-mana dia misalkan pakai sarung terus, ya mungkin itu adalah bagian dari simbol ketakwaan, tapi tidak selalu ya simbol-simbol fisik, simbol-simbol penampilan itu mencerminkan ketakwaan seseorang. Atau misalkan kemana-mana selalu pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis kalau laki-laki misalkan seperti itu. Kalau selalu dilihat orang takwa itu yang janggutnya panjang-panjang gitu. Nah, padahal ya yang namanya janggut itu bukan simbol ketakwaan. Kenapa begitu? Karena zaman dulu, zaman Rasulullah SAW saja, kalau kita melihat, mengukur takwa dari segi penampilan, orang munafik penampilannya jauh lebih meyakinkan daripada kita orang iman, orang yang Islam. Orang munafik zaman Nabi berkumpul, bergaul dengan para sahabat, tidak nampak terlihat kemunafikannya. Ya, bahkan jubahnya meyakinkan, janggutnya panjang-panjang. Kalau orang Muslim kadang orang takwa disimbolkan jidatnya suka hitam-hitam. Bahkan mungkin mereka jauh bisa lebih hitam jidatnya, ya. Tapi bukan berarti orang yang jidatnya hitam itu tidak takwa. Itu salah satunya, tapi tidak selalu, saya katakan. Ya, selalu dinilai ketakwaan dengan penampilan. Bahkan di kita, ya, di Indonesia khususnya ada istilah baju khusus, baju takwa. Nah, orang Sunda, orang Tasik bilang baju koko, ya, karena mungkin biasanya baju-baju Cian-i itu dipakai orang Chinese, orang koko-koko China. Nah, di kita ada istilah baju takwa. Nah, untuk mencerminkan ketakwaan seseorang, boleh kita berpenampilan sebagai simbol ketakwaan, tapi tidak menjadi kesimpulan ketakwaan diukur dengan penampilan saja. Maka Nabi menyampaikan dalam hadis, at-taqwa hahuna, takwa itu dalam sini, dalam hati, sampai 3 kali. Apa maksudnya? Banyak orang kaum munafikun zaman Nabi, ya, nampak seperti orang yang takwa di hadapan Nabi begitu baik, tapi ternyata di luar kumpulnya dengan Nabi dan para sahabat, orang yang paling depan menjelekkan, memburukkan keadaan Nabi, ya, membenci Islam, ya, bahkan menjelek-jelekan Rasulullah SAW, tidak nampak dalam penampilannya. Untuk itu wajar kalau Nabi menyampaikan takwa itu bukan dinilai dari penampilan,
tapi dari sini, dari hati. Tapi tidak lantas ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Kalampena dimanapun berada, lantas ini menjadi dalil. Kadang ini menjadi dalil orang-orang yang ketika misalkan, mohon maaf, seseorang mencoba dinasihati, diluruskan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Misalkan ada orang tidak pakai kerudung, ya, padahal kewajiban seorang muslimah pakai kerudung. Lantas dia menyampaikan, "Nem penting mah hate nawe takwa." Nah, yang penting hati ini yang takwa. Padahal, ya, kalau kita mengukur melihat hadis yang lain, ya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah dalam jasad manusia itu ada satu gumpal daging, ya, jika beres apa yang ada dalam dada itu, ya, maka beres seluruh jasadnya. Kebalikannya jika buruk jelek apa yang ada dalam dadanya itu, ya, maka buruk pula seluruh aktivitas yang ditampilkan dalam jasadnya. Maka ingatlah, itu adalah hati. Nah, justru malah penampilan yang ditampakkan dalam akhlak keseharian, akhlak dalam sehari-hari kita, itu adalah perwujudan dari hati kita. Jadi bukan malah menjadi dalil yang penting hatinya soleh, tapi misalkan ada pelanggaran syariat yang kita lakukan menjadi dalil ini, bukan. Betul, hadis ini sahih bahwa Nabi menyampaikan takwa ini dari sini. Justru ketakwaan yang bersumber dari hati akan sejalan dengan perilakunya sehari-hari, mulutnya akan didasari dengan hati yang benar, tangannya, matanya, dan kakinya akan berjalan sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Maka itulah takwa, sebenar-benarnya takwa. Demikian, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang terselamatkan hatinya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, termasuk orang yang qalbun salim, yang akan Allah muliakan nanti oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.